Halo semua, kembali lagi di MI Tech ID bersama saya Fadil, dan kali ini saya mau sharing aja PC pribadi saya yang mana mungkin kalian yang udah ngikutin saya dari lama mungkin ya udah tahu lah ya PC ini. Dan saya mau sharing lagi perkembangannya dan upgrade-nya ini apa aja dan lain-lain. Jadi bukan review tapi sharing aja dan spill dikit tentang performanya nanti di akhir lah ya. Jadi PC saya ini ya setengah upgrade aja. Ya kalau kalian nonton video rakitan yang kemarin harusnya kalian udah lihat spesifikasinya apa ya. Tapi udah ada sedikit upgrade sekarang mah. Dan mobonya saya tetap pakai Gigabyte A320M S2H V2. Dan paling banyak sih pakai storage ya, karena buat store file footage, data game, data kuliah dan lain-lain. Jadi saya pakai 3 hard disk dan 2 SSD, yaitu Seagate Mobile Hard Disk 2,5 inch ya 1 tera dan 2 Seagate Barracuda 1 terabyte 2 biji. Jadi dari hard disk total ada 3 tera dan SSD-nya untuk sistem OS pakai Bwin SATA SSD 512 GB dan untuk storage game favorit saya pakai WD Green 240 GB serta 2,5 inch. Nah, untuk power supply-nya sendiri saya pakai Corsair VS550 V3 ya. Dan mungkin misal kalau mau cari barunya udah nggak ada ya, paling adanya yang seri CV-nya pengganti seri VS. Ya gak tahu sih, mungkin ada aja yang masih jual barunya, tapi setahu saya sih barunya udah nggak ada. Lalu casingnya pakai Cube Gaming Kaba Mesh dan coolernya pakai Aerocool Silent 4 ya. Ya, yang baru saya upgrade dari sebelumnya adalah prosesor, RAM sama fan casing. Sebelumnya prosesornya saya cuma pakai AMD Athlon 3000G yang mana sekarang harga barunya lumayan mahal ya, lumayan gila di 1,5 juta. Naiknya gila-gilaan itu. Dan mungkin kalian yang ngikutin pada tahu ya, prosesor itu pernah saya jadiin racikan buat main Genshin Impact dan lumayan ramai loh videonya sampai sekarang. Nah, karena prosesor itu udah sulit buat memenuhi kebutuhan saya yang buat dipakai editing sama gaming ringan, ya udahlah sekarang saya upgrade-nya ke Ryzen 5 4650G. Lalu saya upgrade RAM-nya dari yang aslinya Gale Evo Potenza 2x4GB 266 MHz yang sempat saya OC ke 3000 MHz ke V-Color Prism Pro 2x8GB 3600 MHz CL18. Dan terakhir saya ganti fan casingnya dari asalnya bawaan casing Cube Gaming yang ini, yang 2 doang di depan. Dan saya ganti ke Armageddon Tesseract TXi Core RGB fan ya. Saya beli 3 fan 12 cm dan 2 fan 14 cm. Bonus RGB controllernya juga. Dan nanti akan saya review juga fan casing ini di video yang berbeda ya. Jadi komponen yang belum upgrade itu motherboard sama power supply dan hard disk lah ya. Motherboard ini dulu saya beli itu akhir 2020 di harga 870.000 ya. Sekalian sama Athlon 3000G-nya sekarang udah dijual sih ya. Udah gak ada sih, saya udah gak megang 3000G-nya dan saya jual di harga 1,3 juta. Dan dulu saya beli Athlon 3000G itu 780.000. Dan sekarang malah naik. Jadi ya untung-untung aja sih jual Athlon itu. Dan yang paling tua di rig saya ini adalah ya hard disk ya, yang Seagate 1 tera 3,5 inch yang dulu saya beli di 2016 dan gak diganti-ganti karena ya health-nya masih 100% dan data-data penting pribadi gitu kan, jadi masih pakai sampai sekarang. Nah kan PC ini belum nyala nih ya, jadi saya mau spill lah dikit-dikit nyalanya kayak gimana gitu. Oke, kita nyalain dulu. Asik. Nah gini lah ya. Ya, config oke. Nah gini nih ya kondisi pas nyalanya gitu, kelap-kelip RGB gemulai. Dan sekarang saya mau ngasih alasan aja sih kenapa saya pilih komponen-komponen atau kenapa saya upgrade ke komponen ini itu gitu ya. Oke, mungkin pertama saya mulai dari prosesor. Kan saya upgrade-nya ke Ryzen 5 4650G nih. Pasti ada pertanyaan, loh kenapa gak sekalian ke Ryzen 5 5600G? Dan ya sebenarnya saya nyaris mau beli Ryzen 5 5600G gitu. Tapi apa daya Mobo Gigabyte A320M S2H V2 ini gak support. Jadi di video sebelumnya itu saya bahas BIOS update dari Mobo yang ini tuh yang mana udah support Ryzen 5000 series ya. Nah masalahnya saya nggak ngeh kalau Ryzen 5000G Zen itu ternyata gak masuk list alias update-nya setengah-setengah. Jadi Ryzen 5000 tuh yang disupport cuma firmware alias seri X-nya. Dan di sini awalnya saya mau coba paksain ke motherboard B550 ya, diganti gitu. Tapi setelah saya coba cek gitu benchmark antara Ryzen 5 4650G sama 5600G itu perbedaannya cuma di performa CPU, IPC sama eMMC-nya aja yang lebih baik.
dari segi Radeon VGA-nya itu gak ada perbedaan yang signifikan. Padahal harganya beda 400.000 aja antara 4650G sama 5600G tuh. Ya udah deh, akhirnya saya putusin buat beli Ryzen 5 4650G walaupun tray doang alias gak dapat box gitu kan. Cuma dapat fan-nya doang yang Sword Steel. Dan gak saya pakai itu pun. Dan untuk casingnya kenapa saya pilih Cube Gaming Kabamesh waktu itu, karena saya suka sama desain yang simple terus mengotak mirip NZXT lah ya, dan harganya pun masih bersahabat lah di 450 ribuan. Karena ukuran dari casing ini micro ATX, jadi lumayan jadi limitasi kalau saya dapat sampel motherboard yang ukurannya ATX. Kepaksa pas lagi tes komponen ya, yang testbednya itu mau bawa ukuran ATX, jadi harus open air alias dia pakai casing. Bukan cuma desainnya yang sesuai selera saya sih casing ini tuh, tapi juga waktu itu kan budget saya ngepas nih. Nah, saya nggak mau keluarin lagi biaya buat beli fan casing. Karena casing ini udah include 2 buah fan standar nyala-nyala, ya udah saya pilih casing ini. Dan akhirnya sih saya ya ganti fan casing juga sih gitu. Lalu untuk RAM-nya saya upgrade ke V-Color Prism Pro RGB ya yang 3600 MHz, dan saya saya overclock ya ke 4000 MHz. Dan ini yang jelas saya butuh kapasitas memori yang lebih gede ya tentu aja, dan speed memori yang lebih tinggi buat mendongkrak si Radeon Vega 7-nya, plus nambah estetika karena memori ini bling-bling RGB gitu kan. Dan di sini saya OC RAM-nya dari 3600 MHz ke 4000 MHz CA18 biar lebih nendang lah. Sebenarnya potensi memori ini masih bisa lebih tinggi lagi, tapi saya cuma bisa mentok segini aja, mungkin karena limitasi dari motherboard atau IMC-nya. Tapi setahu saya Ryzen Renoir itu bisa lebih tinggi dari 4000 MHz dengan gampang. Jadi kemungkinan limitasi dari motherboard murah Kerehore ini kayaknya. Karena ya ini tentu aja chipset B350 ya. Setahu saya itu chipsetnya ini gila sih, masih bisa dongkrak memori kencang kayak gini, gokil lah. So dulu kenapa saya pakai motherboard Gigabyte A320 MS2 V2 ini, karena mobile ini ya awalnya kan saya sandingkan dengan Athlon 3000G yang mana CPU itu kan bisa di OC. Nah, Bobo ini kan mobile dengan chipset B350 termurah yang saya temuin waktu itu. Dan namanya dari Mobo ini pun bikin pusing orang awam ya. Ya namanya A320 tapi dalamannya B350. Plus syukurnya Mobo ini bisa long lasting dengan support update BIOS yang sampai Ryzen Gen sekarang ya, Ryzen Vermeer ya bisa support, walaupun akhirnya si Zen nggak disupport. Dan ini jadi alasan kenapa saya upgrade nanggung ke Ryzen 5 4650G. So sampai sekarang Mobo ini tetap saya pakai. Untuk cooler saya pakai Aerocool Silent 4. Ya ini pertama karena untuk invest buat komponen pendukung pas review prosesor entry level dan performa cooling yang oke, dan pendukung estetika yang lumayan oke juga. Untungnya cooler ini gak mentok sama casing ya. Dan kalau kalian mau lihat reviewnya, kalian bisa lihat di sini aja. Saya udah bikin reviewnya itu yang disandingin sama Ryzen 3 33X ya, 3300X. Power supply, kenapa saya pakai Corsair VS550 versi ketiga alias V3? Karena ini udah lama sih ya. Kalau seri VS itu dari awal 2011-an, dan ini versi ketiganya, jadi lebih compact dan ya lebih bagus lah. So ya ini power supply saya nemu dalam kondisi bekas ya barangnya, dan harganya lumayan waktu itu di sekitar 400.000 ya untuk sekelas Corsair, yang mana barunya di 750 ribuan, dan punya output power continuous di 550 watt yang masih cukup lah dengan peak di 650 watt. Buat fan casingnya, kenapa saya pilih fan dari Armageddon ini ya, karena buat nambah estetika dan airflow. Ditambah ini tuh kan fan casing ARGB termurah yang saya temui. Satunya cuma 90.000 aja, tapi harus connect ke controller bawaannya. Fan casing ini support RGB sync sama PWM speed dari motherboard. So udah lebih dari cukup, walaupun fitur RGB sync-nya nggak kepake karena mobile yang saya pakai belum ada ARGB header-nya. Soal kabel manajemen ya, sorry aja ya, saya paling nggak bisa bikin kabel itu rapih. Jadi ini mentoknya rapi saya tuh kayak gini sih, masih ada banyak kabel seliweran yang kelihatan. Dan buat kalian yang nonton build log PC ini kemarin, di bagian side panel sebelah sini tuh ya, yang sebelah bagian sono, berantakannya ya yang jelas gak karuan ya. Ya untuk masalah budgetnya, budget untuk PC ini kalau ditotalin itu sekitar 11 jutaan ya untuk keseluruhan saya build PC ini. Menurut kalian dengan storage-nya yang besar walaupun tanpa VGA worth it atau enggak? Ya komen aja di bawah ya.
Ya ini pun saya nggak build berlangsung gitu. Saya ini buildnya dengan upgrade satu persatu dari zamannya saya pakai Intel Core 2 Duo, dan dari zaman saya jadi gamer sampai nge-YouTube sekarang. Sebelumnya kenapa saya nggak bisa review komponen yang high-end alias kelas-kelas yang lebih tinggi? Ya karena kemarin rig saya ya ngepas banget, bahkan kurang dari cukup buat nge-review macam GTX 1050 Ti, 1950 Super, bahkan RX 5500 XT dan kawan-kawan. So, sekarang seenggaknya saya udah bisa review VGA sekelas RTX 3050 atau 3060 atau RX 6700 XT lah di rig ini. Walaupun ada keterbatasan di PCIe Gen 3-nya ini ya, jadi belum Gen 4. Dan doain aja semoga saya bisa upgrade beli VGA biar bagian sini tuh gak kosong ya. Ini kosong soalnya. Ya, kelas RTX 3050 atau RX 6500 XT lah ya. Saya juga udah bersyukur lah dengan VGA itu. Dan doain juga biar saya bisa punya testbed sendiri ya, yang komponennya lebih tinggi lagi, biar bisa digunakan khusus buat ngetes dan nge-review berbagai komponen. Sebelumnya kan kalian yang nonton review Ryzen 3 3300X versus Ryzen 5 3400, bahkan review Ryzen 9 yang 5900X kemarin tuh ya, semua komponen pendukung yang racun-racunan sultan kayak motherboard, memori sama VGA, semua itu minjem ke brand juga ya, biar saya bisa review prosesor itu. Dan gak kebayang kan Ryzen 9 5900X yang kemarin dipasang ke Mobo B350 low end kayak gini, yang ada lu malah torture test tuh si Mobonya ya, disiksa itu Mobo. Dan mohon maaf nih, sekarang saya belum bisa ngasih lagi racun-racun yang imba ya kayak video-video kemarin, sampai waktunya saya bisa beli testbed yang proper ya, minimal Ryzen 7 5800X atau i7 12700K lah ya, udah oke lah. Dan juga mudah-mudahan makin banyak brand yang bisa diajak kerjasama dan saya jadi gak bingung mau review apa gitu. Rencana-rencana tersebut termasuk upgrade PC pribadi ini pasti udah ada, kayak ganti Mobo dan tambah VGA add-on. Tinggal nunggu rezekinya aja ya, doain aja. Paling pertama di VGA dulu ya, karena saya butuh VGA yang proper buat nanti review prosesor mungkin biar enak gitu. Selain VGA mungkin saya harus upgrade monitor minimal ke 1440p karena ini masih 1080p. Dan ini pun monitor 22 inch standar ya, monitor sejutaan, dan reviewnya pun udah ada, LG 22MN 430. Ya kenapa saya harus upgrade monitor ya, biar main sama tes berbagai benchmark bisa enak kan ya. Dan sekarang kan VGA performanya udah pada gokil nih kan, jadi kalau tes di 1080p doang rasanya kurang lengkap gitu. Saya nggak fanboy sama AMD, saya bukan fanboy Nvidia, bukan fanboy Intel juga. Saya netral, kalau ada komponen dari brand atau vendor mana aja pasti saya review secara objektif ya. Ya gitu aja sih ya, ngobrolin personal PC saya ini daripada ngalor ngidul kemana-mana ya. So kalian bisa kasih pendapat kalian di bawah soal PC saya ini yang lumayan cantik dari tampilan doang, tapi dari performanya masih standar. Atau mungkin ada yang kurang, atau mungkin ada saran upgrade lah ya yang enaknya kayak gimana. Kalau merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share dan subscribe. Setelah ini saya mau review memory V-Color ini ya. Ya, so saya Fadil. Jangan lupa pakai masker pas keluar dan stay safe ya. See you next time.